sebuah desa yang masih asri, hiduplah Aisyah, 28 tahun. Seorang wanita sederhana yang berhati lembut. Setelah 3 tahun menikah dengan Rizal, 30 tahun, kehidupannya jauh dari kata mewah. Rizal bekerja serabutan karena kesehatannya yang sering terganggu, sementara Aisyah lebih banyak mengurus rumah. Mereka tinggal di rumah keluarga besar milik Bu Marni, 55 tahun, ibu dari Rizal. Bu Marni adalah sosok keras hati, berlidah tajam, dan sering memandang rendah menantunya. Baginya, Aisyah hanyalah beban, apalagi karena keluarga Aisyah berasal dari kalangan biasa saja. Selain Bu Marni, ada juga Sinta, 25 tahun, adik perempuan Rizal. Ia terbiasa hidup dalam kenyamanan karena sang ibu selalu memanjakannya. Sinta jarang ikut membantu pekerjaan rumah, malah sering menyindir Aisyah yang setiap hari sibuk memasak, mencuci dan mengurus kebutuhan keluarga. Meski sering diperlakukan dingin, Aisyah tetap berusaha bersabar. Ia percaya menjaga suami dan menghormati mertua adalah kewajiban yang harus ia pegang teguh. Setiap pagi ia selalu menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah, meski ucapannya jarang mendapat balasan yang ramah. Hari-hari Aisyah berjalan dengan pola yang sama. Ia bangun sebelum subuh, menanak nasi di dapur yang sederhana, lalu menyiapkan teh manis untuk Bu Marni. Tapi seringkali ucapan terima kasih tak pernah keluar dari bibir mertuanya. "Teh ini terlalu manis, Aisyah. Kamu ini apa-apa tidak pernah bisa tepat," kata Bu Marni dengan nada ketus suatu pagi. Aisyah hanya menunduk, menahan perih di dadanya. Sementara itu, Rizal justru selalu berusaha menenangkan sang istri. Ia tahu bagaimana ibunya bersikap. "Sabar ya, aku tahu kamu sudah berusaha. Jangan dengarkan kata ibu," ucapnya sambil menggenggam tangan Aisyah. Sinta, adik iparnya, sering ikut menyindir. Kalau Kak Rizal sehat dan kerja tetap, mungkin Kak Aisyah bisa lebih santai. Tapi ya bagaimana, istri harusnya bisa cari tambahan uang, jangan cuma di rumah saja. Ucapan itu menusuk hati Aisyah, namun ia memilih diam. Ia tahu suaminya sedang sakit-sakitan dan ia tak ingin menambah beban pikirannya. Meski begitu, Aisyah tetap mencoba menebarkan senyum setiap hari, terutama di hadapan Rizal. Baginya, selama suaminya masih ada, semua rasa sakit hati dari mertua dan adik iparnya bisa ia tanggung. Ia tidak pernah menduga bahwa kebahagiaan sederhana itu sebentar lagi akan hancur. Hari itu langit tampak muram. Rizal yang sejak lama sakit semakin lemah. Aisyah tak pernah beranjak dari sisinya, menyiapkan obat, menyuapi makanan, bahkan memijat tubuh suaminya yang ringkih. "Yah, kalau aku nggak ada lagi, kamu harus kuat ya," bisik Rizal dengan suara lirih. Aisyah menahan tangis. "Jangan bicara begitu, Mas. Aku selalu ada untukmu. Kamu pasti sembuh." Namun doa Aisyah seakan tak mampu menahan takdir. Malam itu, Rizal menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan sang istri. Dunia Aisyah seakan runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, merasakan separuh jiwanya hilang. Di ruang tengah, Bu Marni hanya duduk kaku. Air matanya jatuh, tapi sesekali matanya melirik ke arah Aisyah dengan tatapan dingin. Dalam hatinya, ia menyalahkan menantunya. Sementara itu Sinta berbisik kepada ibunya, "Bu, Kak Rizal nggak akan sakit separah ini kalau dulu dia menikah dengan orang lain. Kak Aisyah cuma bawa sial." Kalimat itu menusuk hati Aisyah yang kebetulan mendengar. Tapi ia memilih diam. Dalam duka yang begitu dalam, ia tak punya tenaga untuk melawan. Hari-hari setelah pemakaman terasa begitu berat. Aisyah merasa kesepian tanpa Rizal. Ia mencoba membantu pekerjaan rumah, berusaha tetap menghormati mertuanya. Namun sikap Bu Marni semakin dingin, seolah keberadaan Aisyah tidak diinginkan lagi. Suatu sore, ketika Aisyah sedang mencuci pakaian di sumur belakang, Bu Marni menghampirinya dengan wajah keras. "Aisyah, mulai sekarang kamu tidak usah tinggal di rumah ini lagi. Rizal sudah tidak ada. Kamu bukan bagian dari keluarga ini," ucapnya tegas. Aisyah terdiam, tubuhnya gemetar. "Tapi Bu, saya tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Saya hanya ingin tetap berbakti." Bu Marni menatapnya penuh kebencian. "Berbakti apa? Sejak awal kamu hanya bawa masalah. Rizal sakit-sakitan karena kamu. Kamu pikir aku mau terus menanggung bebanmu? Pergi sebelum aku yang mengusirmu dengan cara lain." Sinta berdiri di belakang ibunya, menyeringai sinis. "Iya Kak,
Lebih baik pergi. Hidupmu cuma jadi aib di rumah ini. Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa dibendung. Dengan hati hancur, ia hanya bisa menunduk. Malam itu juga, dengan pakaian seadanya dan sisa barang yang bisa ia bawa, Aisyah melangkah pergi dari rumah yang selama ini ia rawat, meninggalkan semua kenangan bersama suami tercinta. Rumah itu kini bukan lagi tempat yang hangat bagi Aisyah. Sejak kematian Arman, setiap langkahnya seolah membawa beban. Sari, mertuanya, semakin hari semakin terang-terangan memperlihatkan kebencian. Suatu pagi, saat Aisyah sedang menjemur pakaian, Sari menghampirinya. Kalau Arman masih hidup, kau mungkin pantas tinggal di sini. Tapi sekarang, kau hanya beban. Aku tak butuh orang asing di rumahku, ucap Sari dengan tatapan tajam. Aisyah terdiam, menahan air mata. Ia ingin menjawab, namun bibirnya keluh. Baginya, rumah ini adalah kenangan Arman. Pergi berarti meninggalkan semua yang pernah mereka bangun bersama. Di sisi lain, Rani, adik iparnya, hanya mengamati dari balik pintu. Hatinya digelayuti rasa ibe, namun ia takut melawan ibunya. Rani tahu ibunya sedang diliputi amarah dan kesedihan, tapi menyalahkan Aisyah tidaklah adil. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai merasakan dinginnya penolakan. Makanannya sering dipisahkan, bahkan beberapa kali sengaja tidak disisakan untuknya. Luka di hati Aisyah semakin dalam, namun ia tetap mencoba bertahan demi menjaga nama baik suaminya. Konflik semakin memuncak ketika Sari secara terang-terangan meminta Aisyah pergi dari rumah. Aku sudah putuskan, kau harus segera keluar dari rumah ini. Jangan kira aku akan menanggung beban hidupmu. Suamimu sudah tiada, dan aku tak punya kewajiban lagi padamu. Bentak Sari di ruang tamu disaksikan tetangga yang kebetulan datang. Aisyah merasa hancur. Harga dirinya diinjak-injak di depan orang lain. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, saya tidak pernah berniat merepotkan. Saya hanya ingin tetap berada di dekat kenangan Arman. Tapi kalau memang ibu sudah tidak menghendaki saya di sini, saya akan pergi." Tangisan tertahan terdengar dari Rani yang akhirnya tak sanggup diam. "Ibu jangan begitu. Kak Aisyah tidak salah apa-apa. Arman pasti tidak ingin istrinya diperlakukan seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. Namun Sari tetap bergeming. Ia merasa kehilangan anaknya terlalu berat dan pelampiasannya jatuh pada menantunya. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi Aisyah. Malam itu, ia duduk sendiri di kamar, memandangi foto pernikahannya dengan Arman. Air matanya jatuh tanpa henti. Hari itu suasana rumah benar-benar memanas. Aisyah mulai membereskan barang-barangnya ke dalam koper usang. Matanya sembab, tubuhnya gemetar, tapi hatinya sudah bulat. Rani berusaha menahannya. "Kak, jangan pergi. Kalau kakak keluar, aku tidak tahu bagaimana hidupku di sini bersama ibu. Aku butuh kakak," ucapnya sambil menangis. Namun sebelum Aisyah sempat menjawab, Sari datang dengan wajah dingin. "Rani, jangan halangi dia. Lebih cepat dia pergi. Lebih cepat rumah ini kembali tenang," bentaknya. Aisyah berdiri memeluk koper kecilnya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, saya tahu saya tidak bisa menggantikan Arman, tapi saya ingin ibu tahu, saya mencintainya sepenuh hati. Kalau kehadiran saya hanya menambah luka, saya pergi. Tapi tolong, jangan ajari orang lain membenci saya." Kata-kata itu menusuk hati Rani. Bahkan beberapa tetangga yang mendengar dari luar merasa iba. Namun Sari tetap keras. Ia menutup pintu dengan kasar setelah Aisyah melangkah keluar. Di jalan yang gelap malam itu, Aisyah berjalan seorang diri. Ia merasa benar-benar dibuang seperti sampah. Tapi jauh di dalam hatinya ada bisikan kecil. "Aku harus bertahan demi mengenang cinta Arman." Beberapa hari setelah meninggalkan rumah mertua, Aisyah tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Awalnya ia merasa hampa, tapi lambat laun ia mulai mencoba bangkit. Dengan keahlian menjahit yang dulu ia pelajari dari ibunya, Aisyah mulai menerima pesanan kecil dari tetangga sekitar. Awalnya hanya memperbaiki pakaian robek, tapi lambat laun banyak yang datang karena hasil kerjanya rapi. Sementara itu, Rani diam-diam sering datang menjenguk. "Kak, aku kangen. Rumah jadi sepi tanpa kakak. Ibu sebenarnya masih sayang, hanya saja dia belum bisa menerima kenyataan Arman sudah tiada," ucap Rani dengan mata berkaca-kaca. Aisyah tersenyum tipis. "Aku tahu, Ran, ibu terluka dan aku jadi pelampiasannya.
Aku tidak dendam. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku bisa bertahan tanpa menyusahkan siapapun. Sedikit demi sedikit Aisyah mulai mandiri. Usahanya menjahit semakin dikenal, bahkan ada butik kecil yang menawarkan kerjasama. Walau hatinya masih luka, ia merasa hidupnya perlahan menemukan arah baru. Di sisi lain, Sari mulai mendengar kabar bahwa Aisyah bisa berdiri sendiri. Diam-diam, hatinya goyah. Ada rasa malu sekaligus kagum. Namun gengsinya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Beberapa bulan berlalu, usaha menjahit Aisyah semakin maju. Bahkan ia mampu membuka kios kecil dengan papan nama sederhana bertuliskan Jahit and Busana Aisyah. Para pelanggan datang silih berganti, membawa berkah dan harapan baru. Suatu sore, ketika Aisyah sedang merapikan kain di kiosnya, Rani datang dengan wajah gusar. "Kak, ibu jatuh sakit." Dia terus menyebut nama kakak. "Aku mohon, pulanglah sekali saja," ucapnya memohon. Aisyah terdiam. Luka di hatinya masih ada, tapi nalurinya sebagai seorang menantu sekaligus manusia yang berhati lembut membuatnya tak tega. Ia mengangguk, lalu ikut Rani pulang. Saat tiba di rumah itu, suasana hening. Sari terbaring lemah di kamar, wajahnya pucat. Begitu melihat Aisyah masuk, air mata menetes dari matanya. "Aisyah, maafkan ibu. Ibu terlalu keras padamu. Ibu pikir kehilangan Arman hanya ibu yang merasa, padahal kamu juga kehilangan. Ibu buta karena amarah dan kesedihan," katanya dengan suara serak. Aisyah menahan tangis. Ia menggenggam tangan mertuanya dengan lembut. "Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya ingin ibu tahu. Arman ingin kita saling menjaga, bukan saling menyakiti." Sari menangis terseduh. Untuk pertama kalinya, ia memeluk Aisyah erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Rani pun ikut menangis, merasakan kehangatan yang lama hilang. Hari-hari berikutnya, Aisyah merawat Sari dengan sepenuh hati. Meski sakit Sari tak langsung sembuh, namun hatinya perlahan luluh. Ia mulai menerima Aisyah sebagai bagian dari keluarga, bukan lagi sebagai orang asing. Cerita berakhir dengan Aisyah berdiri di depan kios kecilnya, ditemani Rani dan Sari. Walau hidupnya penuh luka, ia berhasil bangkit dan membuktikan bahwa ketulusan hati mampu melembutkan kebencian yang paling keras sekalipun. Pesan moral, hidup penuh ujian, namun kesabaran dan ketulusan hati selalu membuka jalan menuju pengampunan dan kebahagiaan yang baru.